Angge Om Swastiastu. Angge jero mangku sane sampun meraga suci. Bapak kasih uraindu sane subaktinin titiang. Punika taler idadane sareng sami sejebak pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng sane tresna sin titiang. Ringgala sane mangkin titiang Riki jagi ngodar Dharma Wacana inde muda punika memurde menelisik sasih kedasa sebagai jatuhnya hari raya Nyepi. Nah, idadane sareng sami walau Nyepi sudah lewat, nampaknya tidak masalah kita masih membahas hari raya Nyepi. Lagian juga sekarang masih dalam suasana sasih kedasa walaupun pinanggal pisolas. Tapi tidak kenapa kita membahas hari raya Nyepi, terutama masih kita hits juga membahas ogoh-ogoh sebagai salah satu budaya dalam hari raya Nyepi. Nah, terkait dengan topik yang bawakan hari ini, yaitu menelisik sasih kedasa jatuhnya hari raya Nyepi, tentu arah pembicaraannya kita mengarah sebuah pertanyaan. Kenapa sih sasih kedasa atau hari raya Nyepi itu jatuh pada sasih kedasa pinanggal ping pisan? Nah, idadane minawi sampun uning bahwasanya hari suci umat Hindu itu ada yang jatuh pada berdasarkan perhitungan Pawukon dan perhitungan sasih. Nah, Nyepi sendiri adalah salah satu hari raya yang jatuh pada perhitungan sasih. Nah, kenapa hari Nyepi jatuh pada sasih kedasa? Itu tidak lepas dari sejarah hari raya Nyepi itu sendiri yang berlaku di India pertama kalinya. Nah, historis hari raya Nyepi ini juga kita tidak bisa lepaskan atau sangat terkait sekali dengan diberlakukannya kalender Saka di India. Maka dari itu kata Nyepi, seringkali kita menyandingkan kata Nyepi dan Saka itu dalam mengucapkan selamat hari raya Nyepi selayaknya Idul Fitri dan Hijriah. Misalnya selamat hari raya Nyepi tahun Saka sekian dan sebagainya. Nah, tahun Saka itu sendiri mulai diberlakukan di India pada tahun 78 Masehi. Itu sebabnya ada selisih 78 tahun antara kalender Masehi dan kalender Saka. Misalnya 2024 berselisih 78 tahun dengan 1946 sekarang kalender Saka. Nah, untuk Saka itu sendiri, Saka merupakan salah satu suku bangsa di India pada zaman India kuno. Pada zaman dahulu, pada zaman kuno, di India itu terjadi konflik antar suku bangsa. Salah satunya adalah suku bangsa Saka. Ada suku bangsa Pahlawa, Yuezhi, Yawana, dan Malawa. Nah, suku bangsa ini terlibat konflik yang berkepanjangan, berabad-abad tahun panjangnya. Tentu konfliknya adalah memperebutkan daerah teritorial, memperebutkan kekuasaan. Nah, suku bangsa ini selama berabad-abad tahun lamanya mereka silih berganti dalam menguasai India. Nah, hingga pada akhirnya suku bangsa Saka itu merasa muak dengan apa yang terjadi. Dan suku bangsa Saka pun akhirnya merubah mode perjuangannya atau orientasi perjuangannya dari perjuangan militer dan politik menjadi perjuangan kebudayaan dan kesejahteraan. Nah, singkat cerita, pada tahun 78 Masehi, ketika itu yang berkuasa adalah Raja Kaniska I dari dinasti Kusana, suku bangsa Yuezhi, itu merasa tertegun atau terinspirasi dari perjuangan suku bangsa Saka yang tidak lagi berjuang berdasarkan perjuangan militer dan politik, namun berjuang berdasarkan kebudayaan dan kesejahteraan. Maka dari itu, Raja Kaniska I beliau memberi penghormatan dengan memberlakukan kalender Saka di India kuno pada waktu itu. Nah, sebelum akhirnya tersebar ke Indonesia pada tahun 456 Masehi oleh seorang pendeta yang bergelar Aji Saka dari Gujarat, India. Nah, adapun deklarasi pemberlakuan kalender Saka di India pada waktu itu adalah tepat pada tanggal pertama atau hari pertama, bulan pertama kalender Saka, yaitu kalender bulan pertamanya adalah bulan Chaitra. Atau dalam perhitungan kalender lokal atau Hindu itu adalah sasih kedasa, dan bulan Maret atau April itu kalender Masehi. Maka dari itu kerap disebutkan
sasih kedasa itu dalam kalender Saka kerap disebutkan pertama kali. Nah, seperti itu. Terus jika kita maknai juga filosofi sasih kedasa, di mana kedasa itu berasal dari kata kedas, yaitu bersih atau suci. Nah, ini sejalan sekali dengan makna Hari Raya Nyepi itu sendiri, di mana kita maknai dengan perayaan pergantian tahun baru Saka ini dengan menyepikan diri, dengan sepi, guna untuk menintrospeksi diri atau memberikan kesempatan diri untuk merenungi apa yang telah terjadi di waktu sebelumnya, dan diharapkan mampu membersihkan atau menyomyo atau menyeimbangkan hal-hal negatif dalam diri kita menjadi hal-hal positif. Nah, seperti itu. Pula Nyepi itu juga di era sekarang ini sangat membantu bumi kita untuk istilahnya merecovery lagi udaranya, sangat efektif untuk menurunkan polusi udara walaupun hanya sehari saja. Nah, itu dan saran kami mungkin seperti itu. Dan yang terakhir adalah dalam Lontar Sundari Gamo juga disebutkan, karena kita akan menyongsong Purnama Kedasa juga, bahwasanya Purnama dalam sasih Kedasa ini merupakan inti dari Purnama pada sasih-sasih lainnya. Nah, itu dan saran kami mungkin sekian yang bisa Tiang sampaikan, bahwasanya sasih Kedasa dan Hari Raya Nyepi itu sendiri memiliki filosofi atau makna yang sejalan, yaitu memberikan proses pembersihan diri, baik itu Buana Agung maupun Buana Alit. Itu dari saran kami. Itu punika sani Presiden Tiang atur. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit. Akhir kata Tiang ucapkan atau aturkan para mesanti. Om Santi 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 Om.